Dan di ibadah yang keempat ini, yang terakhir ini pelajaran tentang seorang murid. Bagaimana murid-muridnya, kita akan fokus kepada murid-muridnya. Dan apa pelajaran yang kita dapat petik dari mujizat 5 roti dan 2 ikan ini. Mari bersama dengan saya di dalam Yohanes 6 ayat yang pertama sampai yang ke-13. Yohanes 6 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-13. Yang sudah ketemu katakan puji Tuhan. Sesudah itu Yesus berangkat ke seberang danau Galilea, yaitu danau Tiberias. Orang banyak berbondong-bondong mengikuti dia karena mereka melihat mujizat-mujizat penyembuhan yang diadakannya terhadap orang-orang sakit. Dan Yesus naik ke atas gunung dan duduk di situ dengan murid-muridnya. Dan Paskah hari raya orang Yahudi sudah dekat. Ketika Yesus memandang sekelilingnya dan melihat bahwa orang banyak berbondong-bondong datang kepadanya, berkatalah ia kepada Filipus, katakan Filipus, di manakah kita akan membeli roti supaya mereka ini dapat makan? Hal itu dikatakannya untuk mencobai dia sebab ia sendiri tahu apa yang hendak dilakukannya. Jawab Filipus kepadanya, roti seharga 200 dinar tidak akan cukup untuk mereka ini, sekalipun masing-masing mendapat sepotong kecil saja. Seorang murid-muridnya, yaitu Andreas, katakan Andreas. Saudara Simon Petrus berkata kepadanya, di sini ada seorang anak yang mempunyai 5 roti jelai dan 2 ikan. Tetapi apakah artinya itu untuk orang-orang sebanyak ini? Kata Yesus, suruhlah orang-orang itu duduk, adapun di tempat itu banyak rumput, maka duduklah orang-orang itu kira-kira 5.000 laki-laki banyaknya. Lalu Yesus mengambil roti itu, mengucap syukur dan membagi-bagikannya kepada mereka yang duduk di situ. Demikian juga dibuatnya dengan ikan-ikan itu sebanyak yang mereka kehendaki. Dan setelah mereka kenyang, ia berkata kepada murid-muridnya, kumpulkanlah potongan-potongan yang lebih supaya tidak ada yang terbuang. Maka mereka pun mengumpulkannya dan mengisi 12 bakul penuh dengan potongan-potongan dari kelima roti jelai yang lebih setelah makan. Katakan amin. Bapak Ibu Saudara, bagaimana sikap murid dalam menghadapi tantangan ini? Kita tahu bahwa yang namanya hidup itu serba terbatas. Tidak ada hidup yang tidak terbatas. Segala sesuatu dalam dunia ini terbatas. Yang kekal, yang tidak terbatas, kata anak saya infinity, itu cuma ada di surga dan kekekalan. Katakan amin. Apa sumber daya yang kita miliki saat kita ada di dunia ini? Orang berkata punya waktu, tapi kadang-kadang waktunya terbatas. Orang bilang punya banyak uang, tapi orang yang banyak uang pasti juga waktunya juga terbatas. Adakah di antara kita yang bisa membeli 1 jam teman kita? Apakah ada di antara kita yang tiba-tiba kalau dipanggil Tuhan hari ini, kemudian kita bilang, Tuhan aku ada 1 M, bagaimana kalau itu saya nego untuk 10 tahun atau untuk 1 tahun? Enggak ada. Segala sesuatunya itu terbatas, kita akan lama-kelamaan akan memudar Bapak Ibu Saudara. Kita mau ke Korea, ke manapun untuk anti-aging, filler dan botox dan plastik operasi dan lain sebagainya gitu ya. Itu cuma bisa memperbaiki apa yang di luar. Tapi yang di dalam, ya bahasa Malangnya, kalau sudah tua ya tua Bapak Ibu Saudara. Kita enggak bisa yang namanya tolak itu. Semua serba terbatas. Jadi keterbatasan itu merupakan sesuatu yang realistis. Katakan amin. Jangan sampai kita melihat sebuah krisis, sebuah masalah, sebuah tantangan, sebuah keterbatasan, kemudian kita menjadi heran. Dan kita menjadi stres, depresi dan merasa bahwa kenapa dunia tidak adil. Sebab segala sesuatunya di dunia ini adalah terbatas. Kalau kita tahu di sana, kita bisa menerima itu dan kita bisa bersyukur akan itu Bapak Ibu Saudara. Oleh karena itu kita akan belajar sama-sama di dalam setiap tantangan, setiap permasalahan, bagaimana respon murid itu menghadapinya. Kualitas seperti apa murid itu tergantung daripada kita semua ini menyikapinya. Kita lihat ada dua yang namanya muncul. Yang pertama Filipus ya di ayat yang ke-7. Jawab Filipus kepadanya, roti seharga 200 dinar tidak cukup untuk mereka ini, sekalipun masing-masing mendapat sepotong kecil saja. Filipus ini ketika melihat tantangan, dia itu lari dari masalah. Dia itu mau mencoba quit. Dia melihatnya kepada tantangan, kepada fokusnya itu kepada masalah, fokusnya itu kepada keterbatasan yang dia tidak punya Bapak Ibu Saudara. Ya, katakan fokus pada keterbatasan. Seringkali seorang murid itu melihat sejauh matanya memandang, berpikir sejauh dia pikir gitu ya, melihat sejauh yang bisa dia lihat. Kemudian dia ketika dia lihat itu gelap, dia tidak akan ke sana. Gitu ya, itulah yang dilakukan oleh Filipus. Bapak Ibu Saudara, ya sikap Filipus menunjukkan bagaimana kita itu fokus kepada keterbatasan, bukan melihat kuasa Tuhan dalam hidup setiap kita.
Kita tahu bahwa kita terbatas, tapi bukankah kita punya Allah yang tidak terbatas? Katakan amin. Bapak Ibu Saudara, ketika engkau lihat di ayat yang kedua, ya dalam Yohanes 6 ayat yang kedua, dikatakan begini, orang banyak berbondong-bondong mengikuti dia. Kenapa Bapak Ibu Saudara? Karena mereka melihat apa? Mujizat-mujizat penyembuhan yang diadakannya, yaitu Tuhan terhadap orang-orang sakit. Filipus melihat dengan mata kepalanya sendiri. Filipus melihat dan itu adalah perikop yang sama ayat yang kedua. Sedangkan dia berkata kepada Tuhan sendiri di ayat yang ketujuh. Berarti dalam durasi yang tidak lama. Di waktu itu, di situation, bahasa sekarangnya. Situationnya itu sekarang, saat ini. Tapi bagaimana bisa orang yang sama melihat tetapi dia tetap dibutakan Bapak Ibu Saudara. Itu terkadang juga kita. Apa bisa Tuhan tolong aku? Apa bisa? Kayaknya gak mungkin, aku gak punya pengharapan lagi, mungkin begitu. Karena kita melihat sudut pandang keterbatasan. Kita fokus kepada apa yang kita lihat dan itu belum terjadi apa-apa. Kita fokus kepada apa? Kelemahan. Kita fokus yang namanya apa Bapak Ibu? Keterbatasan yang kita punya dan itu adalah Filipus. Makanya Tuhan itu mau berperkara kepada Filipus ini. Hai Filipus, engkau yang harus kasih mereka makan. Di Markus berkata seperti itu. Untuk apa? Untuk mencelikkan mata Filipus, Bapak Ibu Saudara. Bahwa sesungguhnya jangan lihat kepada keterbatasanmu. Engkau seorang murid, engkau masih punya aku. Engkau lihat kuasaku. Jangan pernah mengandalkan dirimu sendiri. Kan masih ada aku. Seolah-olah Tuhan bilang begitu. Tapi kalau engkau menutupnya, aku tidak bisa buka. Tapi kalau engkau buka itu, kuasaku akan terjadi dalam kehidupanmu. Katakan amin. Bapak Ibu Saudara, itulah Filipus. Yang kedua ada juga yang namanya Andreas, si ragu-ragu. Ya, Andreas itu di mana Bu? Di ayat yang ke-9. Di sini di ayat yang ke-8 seorang dari muridnya yaitu Andreas, seorang saudara dari Simon Petrus berkata kepadanya. Di sini ada seorang anak mempunyai 5 roti, jelai dan 2 ikan. Nah ini, tetapi apakah artinya itu untuk orang sebanyak ini? Dia berpikir bahwa ini ada sih bekal anak-anak ini, tapi apakah berguna? Apa yang kita pelajari Bapak Ibu Saudara? Andreas ini adalah seseorang yang ragu-ragu. Dia bawa tapi dia ragu. Apakah cukup? Tapi positifnya, ia tetap bawa itu kepada Yesus. Seorang murid harus memiliki kualitas dan sikap Bapak Ibu Saudara. Seperti Yesus pemimpinnya, katakan amin. Kalau kita dikatakan kita ini murid-muridnya, kita ini anak-anaknya, kita harus mirip Bapak Ibu Saudara. Minimal matanya mirip. Waduh Cik, anak ya, misalnya gitu ya. Loh kok tahu? Aduh, pelek ketiplek, kan gitu ngomongnya kalau bahasa Malang gitu ya. Sudah sore Bapak Ibu Saudara ya, supaya gak tegang. Mirip, apanya? Matanya. Saya sama Maverick persis Bapak Ibu Saudara. Betul apa betul? Saya sama anak saya yang nomor 1, dia versi cowok, saya versi cewek. Nggak ragu. Kenapa? Anaknya. Kenapa? Plek. Kalau Tuhan itu Bapak kita, kalau dia tuh pemimpin kita, berarti minimal tuh ada yang mirip dalam hidupnya, dalam hidup kita. Itu yang Tuhan tuh ingin ajarkan. Kalau aku taat, engkau pun taat. Kalau aku dapat lakukan, engkau pun dapat lakukan. Kalau aku ini dalam tantangan, engkau pun mungkin dalam tantangan. Tetapi sikapmu tidak menjadi seorang yang pengecut dan pesimis. Tetapi engkau juga seorang pemimpin yang besar. Tuhan ajarkan nilai dan kualitas sama seperti Yesus. Katakan amin. Bagaimana peran seorang murid menghadapi tantangan Bapak Ibu Saudara? Yang pertama, ya, iman dan kesadaran akan tujuan ilahi. Seorang murid harus punya iman dan kesadaran akan tujuan ilahi. Seorang murid itu harus percaya kepada kuasa Tuhan, bukan percaya diri. Filipus dan Andreas itu percaya diri. Maksudnya gimana? Dia percaya apa yang dia lihat. Dia percaya apa yang dia rasa. Dia percaya apa yang dia sentuh mungkin. Dan ketika kita menjadi seorang murid, ada titik di mana kita tidak percaya diri saja, tapi percaya kuasa Tuhan. Katakan amin. Dalam melangkah dalam iman, dalam hidup dalam kebenaran, dalam ketaatan kita, dalam hidup dalam dunia ini yang terbatas, dalam dunia ini yang mungkin dengan orang berkata ini krisis lah, ini enggak baik lah dan lain sebagainya. Iya, itu mungkin fakta, tetapi imanku enggak di sana. Sikap hatiku enggak di sana. Aku bukan menjadi orang yang sama dengan dunia ini. Aku berbeda sebab Tuhanku berbeda, katakan amin.
Bapak Ibu Saudara, iman kita, kepercayaan kita itu harus dengan kuasa Tuhan. Kalau saya melakukan segenap hati, kalau aku mau bekerja dengan sungguh-sungguh, kalau ada 2 mil, 3 mil, 4 mil saya akan kerjakan semua. Kalau ada deadline, kalau bisa saya yang mengejar deadline itu, jangan deadline mengejar saya. Itu prinsip Bapak Ibu Saudara. Menggas-menggos, it's okay, saya mau kejar itu. Jadi bukan deadline yang mengejar saya mengejar deadline. Itu saya Bapak Ibu Saudara. Tapi tahu itu di dalam ibadah yang kedua, kita harus jadi pengelola. Tetapi jangan lupa, di segala sesuatu pun yang sudah kita kerjakan di atasnya itu kita masih terbatas loh Bapak Ibu Saudara. Karena itu jangan percaya diri. Kita harus lakukan yang terbaik. Tetapi percayanya itu adalah percaya kuasa Tuhan dalam hidup kita. Katakan amin. Kalau kita melakukan dengan luar biasa, dengan semangat manajemen mengatur, prioritas kita atur. Tetapi kita percaya kepada kuasa Tuhan. Jadi Bapak Ibu Saudara 5 roti 2 ikan itu memberi 5.000 orang makan. Sisa 12 bakul untuk disediakan next ke depan. Katakan amin. Bapak Ibu Saudara, ayo kita harus percaya kepada kuasa Tuhan dan juga kita harus memahami rencana Tuhan dalam hidup kita. Jangan hanya kita fokus kepada rencana kita. Kok enggak sesuai planning Tuhan? Kok enggak sesuai kurikulum kalau murid gitu ya? Kenapa Mi kok ulangan lagi? Kenapa kok begini? Kenapa? Jangan memakai sudut pandangmu. Jangan memahami fokus kepada dirimu, rencanamu. Tapi cobalah memahami rencana Tuhan dalam hidupmu. Kalau kita lihat Bapak Ibu Saudara, kasihan loh Filipus itu sebetulnya. Dia itu cuma berpikir. Dia cuma bilang memang gak cukup loh Tuhan. Tapi di Markus dikatakan Tuhan bilang kepada Filipus, kamu harus kasih dia makan. Sakit loh Bapak Ibu. Terus sayat-sayat gitu ya. Nembus sini, tembus di sini. Terus di oek gitu kan. Karena apa? Malu mungkin. Banyak orang, murid-muridnya 12 dengar. Tapi kalau Filipus itu fokus memahami rencananya, dia akan quit. Dia akan berkata makanan ini keras. Dan banyak orang mulai meninggalkan Yesus. Itu kalau yang di sisi satunya. Tetapi Filipus tahu bahwa aku belajar memahami rencana Tuhan. Bukan rencanaku, katakan amin. Ketika aku mulai memahami rencana Tuhan. Dan ketika selesai mujizat ini terjadi. Selesai semua 5.000 orang makan, sisa 12 bakul. Saya percaya yang pertama kali datang kepada Tuhan itu adalah Filipus. Saya percaya itu. Kenapa? Tuhan maaf ya, ternyata aku salah menilai. Betul? Kan kalau murid itu kan ngomong enak aja, nggak harus yang ditutup-tutupi. Tuhan, ternyata aku salah. Aku lihat dengan mata kepalaku. Aku tahu rencanamu. Aku tahu maksudmu Tuhan. Ampuni aku orang yang tidak percaya ini. Bapak Ibu Saudara, kita belajar bukan memahami diri, tapi memahami rencana Tuhan dalam hidup kita. Kadang Tuhan izinkan naik gunung, turun lembah. Tuhan izinkan berbukit-bukit, berbatu-batu, kadang terjal. Kita diizinkan sukacita, kadang duka cita. Kita diizinkan kekurangan. Kita diizinkan melewati badai. Tuhan mengizinkan segala sesuatu dalam hidup kita itu tidak nganggur. Tidak mungkin gambling. Tapi segala sesuatunya itu untuk maksud dan tujuan. Untuk baik bagi kita, katakan amin. Ketika kita mulai memahami rencana Tuhan dan kita menerimanya. Sesuatu itu akan terjadi dalam hidup kita. Rasa syukur itu akan muncul. Kalau rasa syukur itu akan muncul, kekuatan energi yang baru itu akan muncul. Kasih karunia dia akan muncul, pertolongan dia akan muncul. Dan pintu-pintu yang tertutup itu akan dibukakan oleh Tuhan. Katakan amin. Semua itu dimulai dari sikap hati memahami rencana Tuhan. Bukan rencana kita, katakan amin. Apalagi Bapak Ibu Saudara mengenai iman dan kesadaran akan tujuan itu. Yaitu bagaimana iman itu dan kesadaran akan menghadapi yang namanya ketidakpastian. Ketika menghadapi tantangan seperti memberi makan 5.000 orang, jumlah makanan yang sangat terbatas, ya waktu yang terbatas, hari mulai malam. Bagaimana kalau Yesus itu menyuapi satu demi satu, kira-kira mana dulu yang meninggal Bapak Ibu Saudara? Gak mungkin ya, pasti ketika kita tahu kalau 5.000 orang itu cuma Yesus saja, gak selesai ini. Apalagi semakin malam, biasanya kalau semakin malam belum makan, wah pas Bapak Ibu Saudara ya. Terjadi yang namanya demo besar-besaran. Ya Pak ya, makan kan gitu ya. Lapar. Yang kedua juga bisa jadi perang saudara loh Bapak Ibu Saudara. Kenapa? Rebutan itu rotinya bisa direbut ya kan. Ya pernah lihat di film kartun ya bubuk gitu ya. Yang akhirnya membuat sebuah kayak bola gitu. Terus ada asap-asapnya gitu. Bisa terjadi permasalahan pertengkaran massal. Bisa Bapak Ibu Saudara kelaparan dan juga akhirnya meninggal secara massal. Kenapa? Busung lapar semua.
Bapak Ibu Saudara, dengan menghadapi ketidakpastian dengan segala sesuatu yang terbatas, milikilah keberanian untuk tetap beriman dan bertindak meskipun kita tidak tahu hasilnya apa. Meskipun kita tidak lihat hasilnya, tapi minimal berkontribusi untuk itu. Murid-murid tidak lihat, tidak langsung lihat. Tuhan cuma bilang, bagikan, 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 bagikan. Kalau dia masih mikir, ngapain aku bagi? Aku udah lapar, aku bagi lagi, tambah lapar. Jalan lagi, tambah lapar, lebih baik aku diam saja. Bisa loh Bapak Ibu Saudara. Tapi sebagai seorang murid, ketika kita tidak lihat sesuatu yang tidak pasti, gandol iman pemimpinnya. Katakan amin. Gandol iman pemimpinmu. Kalau pemimpinmu hari ini Tuhan percayakan mungkin gak sempurna. Tapi kalau pemimpinmu berkata maju saja, jalan saja. Aku akan melihat tanda-tanda heran itu tergenapi dalam kehidupanmu. Katakan amin. Itu Bapak Ibu Saudara kuncinya. Kita harus punya keberanian untuk terus melangkah dan bertindak meskipun kita mungkin belum tahu hasilnya. Tapi pemimpin kita itu sudah melihat jauh ke belakang dan ada di depan. Dia ada di sana, dia bersama dengan kita. Yesus apalagi, katakan amin. Dan yang terakhir Bapak Ibu Saudara, tidak mudah menyerah. Seorang murid itu tidak mudah menyerah. Dibentuk itu gak mudah, betul? Diratakan, dirapikan itu gak mudah, sakit. Ada bejana yang mau dibentuk itu indah, enggak, dimurnikan tuh sakit. Dibentuk tuh gak enak, sama seperti Filipus, sama seperti Andreas. Kalau kita di level murid, berikan hati yang mau dibentuk terus menerus. Berikan hati yang mau diproses. Jangan mudah ego, jangan mudah marah, jangan mudah menilai, jangan merasa hebat, jangan merasa bahwa aku ini sudah ikut Tuhan. Tuhan, kalau kamu ngomong kasar sama aku gak usah sama kamu. Aku ini sudah capek loh, aku ya lapar Tuhan. Filipus bisa ngomong gitu. Kenapa aku masih dimarah-marahin sama kamu? Sama Tuhan mungkin. Bisa nggak kita punya hati seperti itu? Bisa mungkin dalam hati. Bisa mungkin dalam hati. Kita juga manusia. Tapi kita mau belajar hari ini. Punyailah hati yang tidak mudah menyerah. Tidak salah respon. Tidak mudah untuk tersulut. Bapak Ibu Saudara, sebab kalau kita ini ada. Tuhan tuh berkata, jadikan semua bangsa itu apa Bapak Ibu? Murid. Berarti dari bawah sampai atas. Mau kita selevel apapun, sehebat apapun, mentok kita ini adalah seorang murid. Meskipun kita ini seorang pemimpin sekaliber sehebat apapun, kita CFO sehebat apapun, Tuhan tetap akan minta jadikan semua bangsa itu murid. Berarti kita akan terus menjadi seorang murid yang belajar. Sampai kapan saya belajar Bu? Sampai Tuhan panggil kita. Kita belajar untuk mengasihi, belajar untuk mengerti, belajar memahami, belajar ikut Tuhan dalam segala musim yang Tuhan berikan dalam sebuah season, musim yang mungkin baru dalam hidup kita sekalipun, kita terus mau jadi seorang murid. Halo, katakan amin. Amin Bapak Ibu Saudara. Ya, Anda diberkati Tuhan di poin yang pertama ini. Yang kedua Bapak Ibu Saudara, apa yang harus dimiliki seorang murid? Yang kedua, sepikir dan sehati. Ya, sepikir itu maksudnya apa? Gak semua yang sehati itu sepikir. Gak semua yang sepikir itu sehati Bapak Ibu Saudara. Apa maksudnya sepikir itu? Sepikir itu mendengarkan instruksi Yesus. Bapak Ibu Saudara. Seperti Filipus yang diminta untuk memikirkan bagaimana memberi makan orang banyak. Seorang murid harus siap mendengarkan dan mengikuti instruksi Tuhan meskipun tampaknya sulit. Ya, sepikir itu melakukan persis sama yang Tuhan inginkan. Banyak jalan menuju kemana Bapak Ibu? Batu gitu ya. Ya memang ya, bisa dari rumah saya, bisa dari Karanglo ya, bisa dari Tidar. Banyak jalan menuju Roma. Tetapi dalam pemuritan yang Tuhan itu lakukan, jadilah engkau sehati sepikir. Sepikir itu memang banyak jalan mau lewat mana. Tetapi Tuhan instruksi kita lewat ke sana, jalanlah itu ke sana. Katakan amin. Bapak Ibu Saudara, bisa nggak Anda pikirkan kalau Filipus itu punya cara sendiri? Kalau Filipus itu seandainya nggak sepikir itu seperti apa Bu? Jadi Yesus itu turun dari bukit, dia mungkin menyapa yang sebelah kanan, gitu ya. Tetapi si Filipus ini ada di sebelah kiri. Mungkin dia mikir, dia juga seorang pemimpin loh. Murid itu kan tahtanya juga cukup tinggi di antara 5.000 orang itu. Murid-murid bisa mikir gini, kasihan Tuhan Yesus perlu dibantu. Ya, ini orang-orang sudah mulai malam. Kayaknya aku perlu menginstruksikan supaya mereka semua pulang. Salah nggak Filipus Bapak Ibu Saudara? Enggak.
Kenapa? Karena dia juga berpikir dengan logikanya, betul aku gak bisa kasih makan, ya sudah aku suruh pulang. Akhirnya dia gak komando dengan Tuhan, disuruh pulang sebelah kiri. Ayo pulang, ayo pulang. Kayak gitu, semuanya pulang memberi makan sesuai dengan Filipus minta. Orang-orang mungkin ikut, kenapa? Loh ini kan memang Filipus, murid Yesus. Nah tiba-tiba ketika Yesus itu habis menyapa yang di sebelah kanan, dia lihat di sebelah kiri, loh kok hilang 2.500? Loh kemana semua? Tuhan, aku pikir engkau perlu ditolong. Karena itu, kupulangkan mereka semua. Bapak Ibu Saudara, baik sih tapi gak sepikir. Sampai di sini, memahami ya Bapak Ibu Saudara. Jadi dalam mengikuti Yesus, dalam kita menjadi seorang murid, terkadang kita harus sepikir juga. Memahami dan mengerti apa yang Tuhan mau. Apa yang Dia inginkan dalam hidupku. Kalau hari ini aku dalam fase diproses, ya aku gak mau lari di sana. Meskipun banyak jalan untuk aku lari. Kalau aku hari ini harus mengalami ini, aku harus ikut instruksi, aku mau ikut, aku mau rela. Kenapa? Karena aku gak hanya mau jadi sehati, tetapi aku juga mau sepikir. Sepikirlah dengan CG leadermu, sepikirlah dengan coach TL, sepikirlah Bapak Ibu Saudara. Karena Tuhan taruh pemimpin yang ada di sana. Enggak sempurna, tetapi mereka juga orang-orang yang diubahkan sama-sama dengan saya. Saya juga. Saya tidak memposisikan, oh saya ini pemimpin, berarti semuanya harus ikut saya. Tidak, saya juga mengimplementasikan, aku ini juga murid, aku juga mau belajar. Dari siapa ya? Dari Surabaya, dari Pastor Philip juga, seperti apa? Aku mau ikut, seperti apa? Aku mau ikut. Meskipun aku juga punya pikiran, tetapi aku memposisikan bahwa aku ini adalah murid yang terus mau belajar dan diajar. Kalau kita buka ruang hati kita untuk mau belajar dan mau dimuridkan, hidup kita akan kaya dan melimpah. Katakan amin. Amin Bapak Ibu Saudara, ya. Sehati itu taat akan perintah, menerima dan melaksanakan perintah penuh dengan keyakinan. Bahkan ketika kita tidak bisa melihat jalan keluar yang jelas di depan dan di belakang, kita tetap tulus mengasihi. Katakan amin. Itulah bedanya sepikir dan juga sehati. Murid bukan melakukannya sampai selesai, tetapi hubungan murid dan pemimpin itu harus melahirkan komitmen. Hubungannya bukan cuma hit and run, putus. Sekedar job desk, oke kamu tugas, aku selesai, oke kamu begini, berdoa ya, kemudian selesai. Tetapi lebih dari itu, seyogianya hubungan pemuritan itu Bapak Ibu Saudara, itu antara murid dan pemimpin, itu punya hubungan yang lebih dalam. Sehingga akan melahirkan komitmen sehati dan sepikir. Bagaimana bisa sehati sepikir? Bagaimana bisa kalau nggak ada komitmen di dalamnya? Karena itu di dalam connect group kita mengasihi, tidak sekedar mengasihi, tapi kita mengasihi seperti keluarga kedua dalam hidup setiap kita. Katakan amin. Kalau kita tidak mengasihi seperti itu sama dengan CG biasa, itu sama dengan grup-grup biasa. Grup-grup yang kalau baik saja datang, tapi kalau nggak baik menghilang. Ya, tapi kalau di dalam connect group kita, di dalam ring-ring kita, di dalam komunitas-komunitas kita, jadilah orang-orang yang juga punya komitmen mengasihi mereka, tulus mengasihi mereka. Tulus meskipun gak sempurna, tapi kami tulus ada untuk engkau semua. Katakan amin. Bapak Ibu Saudara diberkati. Yang ketiga Bapak Ibu Saudara, seorang murid itu harus seperti apa? Dia harus punya kerendahan hati dan kerjasama. Menyadari keterbatasan diri, mengakui keterbatasan kita, sehingga kita menyerahkan segala sesuatunya kepada Tuhan. Keterbatasan yang kita punya sehingga kita mau bekerja sama. Susah loh Bapak Ibu Saudara mengerjakannya lebih baik sendiri atau bersama-sama. Kalau saya dikasih pilihan, kerjain sama-sama cepet. Kerjain sendirian cepet daripada sama-sama. Meskipun capek, tapi kita bisa mengukur kekuatan kita sendiri, betul ya? Kira-kira aku bekerjakan ini, jadi kira-kira 2 hari, ya jadi 2 hari. Tapi kalau kita bekerja sama, belum tentu jadi 2 hari. Bisa jadi 2 minggu Bapak Ibu Saudara. Belum orderingnya, dia belum bales. Belum tulis listnya, dia belum jawab iya. Waktunya dikerjain, dia belum beli bahan, contoh dekorasi gitu ya. Belum mengerjakannya, pola belum dibuat. Tahu gitu tak kerjain dari awal, kan begitu. Lebih susah Bapak Ibu Saudara untuk bekerja sama. Tapi Tuhan bawa dalam 5 roti dan 2 ikan ini untuk Tuhan mau kita mengerjakan visinya, mengerjakan tantangannya, mengerjakan permasalahannya itu bekerja sama. Suami istri juga, ya Tuhan tidak biarkan kita sendiri, keluarga kita, mungkin mama, orang tua dan lain sebagainya. Tuhan mau untuk kita tahu aku ini terbatas, kamu terbatas, tapi justru ini bukan sebuah gap, tetapi ini adalah tempat di mana kita bekerja sama satu dengan yang lain. Bapak Ibu Saudara, bagaimana 5.000 orang itu bisa diberi makan? Bagaimana dengan 5 roti dan 2 ikan bisa memberi makan
5.000 orang. Ternyata Tuhan tuh bilang mereka harus duduk, katakan duduk di padang rumput. Mereka dikelompokkan 50 sampai 100 orang. Kemudian mulai 12 murid itu membagi-bagikan roti itu. Mulai dibagi-bagikan. Kemudian mereka makan. Dan setelah mereka makan, mereka kenyang. Disuruh kembalikan lagi. Sisanya itu ada 12 bakul. Bagaimana caranya? Ketika saya pikirkan ini, lucu Bapak Ibu Saudara, ada hikmat yang turun gitu ya. Ada 5.000 orang anggap dibagi dua Bapak Ibu Saudara. Jadi berapa? 2.500, 2.500. Ada juga PowerPoint-nya ya. Iya ada ya. Ya, yang sebelah kiri 2.500 ini Bapak Ibu Saudara dibagi 50. Berapa Bapak Ibu Saudara? Sudah mulai malam ini ya. Jadinya ada berapa Bapak Ibu Saudara? 50. Yang 2.500 selanjutnya itu dibagi 100. Ada berapa Bapak Ibu Saudara? 25. Kalau 25 ditambah 50 jadi 75 kelompok. Jadi ketika saya hitung, Tuhan kasih instruksi itu jelas. Kumpulkan mereka 50 dan 100. Tuhan gak bilang 80 loh, lihat baca Bapak Ibu Saudara. Tuhan bilang 50 dan 100, itu hint loh. Itu ada di poin saya yang umum 2, lebih manajemen waktu dan prioritas itu lebih kelihatan di sana. Tapi kita baca aja ternyata Tuhan minta 50 dan 100. Berarti kurang lebih ada 75 kelompok untuk memberi makan 5.000 orang itu dibagi dengan 75. Dan ada berapa murid-murid yang membagikan? 12, berarti 75 kelompok dibagi 12. Ternyata satu orang murid itu hanya memegang 6-7 kelompok. Make sense ya? Oh gitu cara Tuhan supaya tidak terjadi kelaparan hebat itu karena itu caranya Bapak Ibu Saudara. Supaya naga-naga 5.000 orang itu ya Bapak Ibu berubah jadi monster ya. Boleh dia laki-laki tapi kalau dia sudah kelaparan akan berubah jadi naga 5.000 naga itu bisa bumi hanguskan padang rumput hijau Bapak Ibu Saudara. Gimana caranya? Tuhan bekerja sama, Tuhan arahkan mereka. Di ibadah yang tadi bagaimana pemimpin bisa mengarahkan dengan jelas. Dan murid itu ikut aja meskipun aku gak ngerti Filipus nih. Duh ya apa sih Tuhan ini gitu ya. Ustaz bilangi harusnya pulang aja gitu ya. Tapi dia ikut gitu. Ya ayo kumpulkan 50, hitung 50. Tuh 2, 3, 4, 5. Ayo. Dia belum lihat Bapak Ibu. Tapi dia ikut aja. Dia mau kerjasama merendahkan hati. Tanyain sama Andreas sudah gak apa-apa Filipus. Ya kan, ya sudah apa-apa wis, ya sudah apa-apa. Mungkin gitu ya, sabar ya, mungkin si Petrus gitu ya. Sabar ya Filipus, ya. Dia tetap mengerjain Bapak Ibu Saudara. Memang hati itu kadang tuh sering gak bisa diprediksi gitu ya. Seperti cuaca hari-hari ini, gitu ya. Tetapi percayalah, kalau kita punya hati, kita bisa kontrol hati kita. Amin. Kita enggak dihidupi oleh perasaan. Tapi kita yang mengkontrol perasaan itu sendiri. Aku yang kontrol kamu, bukan kamu yang menghidupi aku. Aku yang pimpin kamu. Otomatis Filipus bangkit. Was ya. Dia mulai atur. Dan selesai 5.000 itu. Hanya dengan 6 dan 7 kelompok. Dihandle oleh 12 orang. Itu selesai. Siapa yang mengumpulkan bakul itu 12? Ya satu orang tuh bisa mengumpulkan 7 kelompok itu. Ya sisa. Kan gitu ya. Yang sebelah sini sisa. Ya sisa sampai 7. Cepat Bapak Ibu Saudara. Dihitung 1, 2, 3, 4, 5 gitu. Berapa orang Filipus? Oh punyaku ya. Punyaku berapa misalnya. Punya saya 100 atau punya saya 300. Kamu berapa dikumpulin. Jadi terhitung 5.000 Bapak Ibu Saudara. Ketika murid itu bekerja sama. Cepat, tepat. Sesuai dengan arahan karena sehati dan sepikir. Bayangkan kalau Yesus memberikan itu sendiri Bapak Ibu Saudara ya. Bisa sampai jam 3 pagi Bapak Ibu Saudara. Hari mulai terang gitu kan. Dan 200 orang belum makan masih begitu. Tapi kalau kita bekerja sama segala sesuatunya akan jauh lebih cepat. Katakan amin. Bapak Ibu Saudara milikilah kerendahan hati. Apa musuhnya kerjasama? Kerendahan, apa yang membuat kita bisa bekerja sama? Ya kalau kita punya kerendahan hati. Tapi kalau kita mulai arogan, mulai merasa bisa fokus kepada diri kita sendiri, ya kita tidak akan pernah bisa. Musuhnya tuh cuma satu itu. Mau enggak kita sungguh-sungguh rendah hati? Mau enggak kita? Mau. Bukan egoku, bukan hebatku, tapi kita mau sama-sama. Kalau magnet itu kutubnya sama semua, enggak keluar Bapak Ibu Saudara, enggak menempel. Tapi kalau dia bisa menempel ketika kutubnya itu berbeda. Katakan amin. Yang terakhir Bapak Ibu Saudara ada diberkati Tuhan, amin. Ya. Kreativitas dan inisiatif. Ya. Apa maksudnya? Menggunakan apa yang ada. Tuhan tidak minta apa yang kita tidak punya. Tuhan selalu bertanya Tuhan. Apa yang kau punya?
Itu yang selalu edisi dari dulu sampai sekarang. Jangan pernah kita bilang aku gak punya apa-apa. Nanti kita kembali lagi ke umum pertama. Bagaimana 5 talenta, 2 dan 1 talenta. 1 talenta itu menurut kesanggupannya. Tetapi ketika dia tidak melakukannya, bukan karena dia gak mau. Tapi karena dia punya pikiran mengerdilkan dirinya. Dia lihat kiri dan kanannya. Kok sana lebih banyak? Ya sudah, Tuhan gak adil. Nah ini pemikirannya itu membunuh dia. Sehingga satunya itu dikuburkan dan dia tidak lakukan apa-apa Bapak Ibu Saudara. Tuhan selalu mulai apa yang kau punya menurut kesanggupanmu. Dan dari situ Tuhan akan mengerjakan sesuatu yang luar biasa dalam hidupmu. Katakan amin. Musa tidak diminta pimpin. Musa itu gagap. Dia tuh punya kelemahan. Siapa bilang Tuhan tidak bisa pakai? Tuhan bisa pakai. Tuhan tidak cari orang sempurna. Dan Tuhan tuh tanya kepada Musa, apa yang kamu punya apa? Aku punya tongkat, angkat tongkatmu, keluar air Bapak Ibu Saudara. Apa yang kau punya? Tongkat, keluarkan tongkatmu membelah lautan. Jadi Tuhan enggak impress ya dengan orang lain punya. Tuhan selalu lihat apa yang kau punya, apa yang kau punya. Engkau mau enggak berikan itu? Karena itu ketika kita mau kreativitas dan inisiatif, selalu enggak lihat orang lain tetapi lihatlah apa yang kau punya. Ya, Andreas ragu-ragu gitu, kreatif Bapak Ibu Saudara. Kenapa? Oh, gak punya, dicari Bapak Ibu Saudara. Cari. Terus bekalnya anak itu diambil gitu ya. Dan puji Tuhannya anaknya gak marah loh Bapak Ibu Saudara. Coba kalau anaknya itu marah, gitu kan. Ya kan, lunchboxku kan gitu. Anak itu kan juga belum makan, betul ya. Lunchboxnya tuh masih utuh. Anak kecil tuh kalau bawa 5 roti 2 ikan, saya melihat itu mungkin dibagi 3. Aduh mamaku kan ngefans sama Tuhan gitu ya. Karena itu kalau diwawancara ya, kenapa kamu ikut kan gitu. Mamaku ngefans sama Tuhan, katanya Tuhan bisa menyembuhkan. Jadi pagi-pagi buta mamaku sudah buatin bekal buat aku. Kata mama ini kalau lapar dimakan gitu kan. Jadi ketika mama tuh lari-lari, aku juga lari-lari. Karena apa? Karena banyak orang, aku takut hilang. Tapi aku bawa lunchboxku dalam tas gitu kan. Nah ketika aku mau makan, tiba-tiba gitu ya, ada yang namanya Koko namanya siapa nggak tahu gitu ya. Dia lihat aku punya bekal ini. Terus dia bilang, Nyonya gitu ya. Boleh nggak Nyo? Tak pinjem gitu kan. Ya katanya pinjem sih. Tapi kenapa kok lama pinjemnya gitu kan. Itu cuma cerita dalam Eagle Kids Bapak Ibu Saudara ya. Tapi kalau anak itu marah, anak itu nggak kasih juga nggak bisa loh. Ya Pak iya. Wah cepet-cepet dimakan. Kenapa? Karena semuanya lapar. Daripada aku juga lapar, aku makan dulu. Bapak Ibu Saudara, tapi Andreas ini luar biasa. Dia kreatif, dia lihat gak mungkin sih, tapi apa salahnya daripada aku tidak membawa apa-apa, diambil. Tuhan bagaimana jika ini? Gak bisa sih, tapi ya apa gitu. Kreatif Bapak Ibu Saudara, gak usah lihat salah betul, lakukan dulu. Coba tanya dulu, kira-kira ini bisa gak? Ketika kita inisiatif itu poin utama yang baik-baik Bapak Ibu Saudara. Ya, kalau kita lihat ada 2 yang muncul di ayat ini. Di dalam konteks ini ada 12 murid tapi 2 yang kreatif dan inisiatif. Meskipun itu gak 100% betul. Tapi apa kabar dengan 10 yang lain? Cuma melihat ting, tek, tik, itu aja. Ya melihat Yesus marahin Filipus, ngelihat Andreas ragu-ragu. Tapi lebih baik kita inisiatif daripada kita tidak melakukan apa-apa. Katakan amin. Ketika Filipus tanya, ketika Andreas ragu-ragu dan saat Tuhan ngajari, dia lebih paham pasti Bapak Ibu Saudara. Dia akan jauh lebih paham. Kenapa? Karena dia melakukan. Oh aku salah di sini loh. Oh sudut pandangnya ini. Oh cara Tuhan tuh begini. Oh maksud Tuhan tuh begitu. Jadi kita harus belajar dari 2 murid ini. Meskipun dua-duanya mungkin belum sempurna. Tetapi minimal dia maju terlebih dulu dalam hal inisiatif. Dalam hal kreatif daripada 10 yang lain dalam konteks mujizat 5 roti dan 2 ikan ini. Katakan amin. Mengambil langkah praktis. Apa maksudnya? Ya menggunakan talenta dan sumber yang kita punya untuk bisa melayani kebutuhan orang lain. Kemudian kita mau inisiatif bertanya, terbuka akan masukan dan saran. Bapak Ibu Saudara yang tadi saya ceritakan antara 12 murid cuma 2 yang dicatat. Meskipun tidak 100% betul semua, namun lebih maju dibanding 10 yang lainnya dalam konteks ini. Seorang murid dapat terlatih ketika mereka mengalami sendiri dibanding hanya ikut arus. Ya, kalau dia terlatih karena sebuah masalah dan dia hadapi itu sendiri, dia lebih ciami bahasa Malangnya Bapak Ibu Saudara. Daripada cuma tahu secara ilmu tapi tidak pernah mengalami secara pribadi. Sudut pandang pemikiran ya kita
Sudut pandang Filipus yang merasa nggak cukup, sudut pandangnya Andreas yang merasa ragu-ragu itu digantikan dengan sudut pandangnya Yesus. Kenapa? Karena dia mengalaminya sendiri. Katakan amin. Dan tahukah keterbukaan adalah awal dari perubahan hidup. Murid yang terlatih akan menjadi suka mengerjakan tugas yang diberikan. Kalau kita jadi murid, apa? Kerjain aja, aku mau kerjain, cepet ya. Ada mungkin anak kita gitu ya, rajin tanpa disuruh kerjain PR gitu ya, itu luar biasa ya. Tapi dalam konteks ini Bapak Ibu Saudara, murid yang terlatih akan menjadi suka mengerjakan tugas yang diberikan. Namun murid yang mengalami perubahan hidup tidak hanya mengerjakan tugas, tetapi ia akan belajar untuk memahami pemimpinnya dan dia akan tahu hati pemimpinnya, bagaimana pemimpinnya itu mengasihi orang-orang lain yang ada di sekitarnya. Sudut pandangnya itu berubah. Tidak hanya doer, tidak hanya mengerjakan itu, tapi juga mengalami yang namanya perubahan hidup. Katakan amin. Dia tahu ternyata susah payah Yesus itu mengapa ya tetap harus kasih mereka makan. Dia bisa memahami. Karena apa? Karena aku dulunya gak pahami itu. Tapi karena aku melangkah bersama dengan Tuhan, aku tahu sudut pandangnya pemimpinku, aku sehati sepikir dengan dia. Karena itu aku tahu bagaimana Tuhan mengasihi mereka seperti domba-domba tanpa gembala. Mereka harus pulang dengan kenyang, mereka harus pulang dengan perasaan dipulihkan, perasaan disayang. Karena ketika mereka pulang, hidup mereka tidak pernah sama lagi. Oh, aku baru tahu ketika dia menjadi orang-orang yang mau membuka dirinya untuk mengalami yang namanya perubahan hidup. Katakan amin. Kita mau menjadi murid yang seperti apa? Murid yang terlatih atau murid yang mengalami perubahan hidup? Kalau saya akan menjadi orang yang menjadi murid yang mengalami perubahan hidup. Kenapa Bapak Ibu Saudara? Kalau saya mengalami perubahan hidup, saya tahu prosesnya. Betul. Saya tahu rasanya. Dan saya akan terus punya hati yang sama, terus punya karakter yang sama. Karena hanya orang-orang yang mau diubahkanlah, itu menjadi orang-orang yang lebih dari pemenang. Katakan amin. Kalau orang-orang terlatih, dia tahu textbook, dia tahu caranya, tapi belum tentu dia pernah ke sana Bapak Ibu Saudara. Tapi minimal orang-orang yang mengalami perubahan hidup, dia tidak ada di mil yang sama. Dia akan terus maju, dia akan terus melangkah, dia akan terus tidak di putaran, di kubangan itu, di lingkaran yang sama. Tapi dia akan terus melangkah di dalam perubahan hidup. Katakan amin. Amin Bapak Ibu Saudara. Ya, seorang pemimpin yang berhasil adalah seorang murid yang telah lulus. Meskipun tidak ada kata lulus, tapi kalau kita mau berubah, kita mau dibentuk, kita akan menjadi juga dipercaya Tuhan untuk bisa menjadi seorang pemimpin. Tanpa menjadi murid, tidak akan pernah ada seorang pemimpin, Bapak Ibu Saudara. Dan siapa yang mau menjadi murid-murid yang luar biasa, bisa lambaikan tanganmu. Amin Bapak Ibu Saudara. Yang pertama itu tadi apa Bapak Ibu Saudara? Apa ya gitu ya. Iman dan kesadaran akan tujuan ilahi. Yang kedua, sehati sepikir. Yang ketiga, iman dan kesadaran akan tujuan ilahi. Dan yang keempat, kreativitas dan inisiatif. Katakan amin.